Teater boneka yang berjudul Everbloom Love. Di sebuah pulau terpencil yang terselubung oleh kabut mistis, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Montvale, dipimpin oleh Raja Lunaris Darion dengan putranya Pangeran Lunaris Altea. Raja Lunaris Darion ingin menyerahkan kerajaan pada putra semata wayangnya. Alteon, Montvale adalah warisan leluhur kita, sebuah kerajaan yang dibangun dengan perjuangan demi kedamaian. Tugasmu adalah melanjutkan apa yang telah mereka perjuangkan. Kau harus bersiap menjadi raja. Aku tahu ayah, tapi aku belum siap. Aku bahkan merantau dan harus memilih seorang yang pantas untuk menjadi raja. Waktumu tidak banyak, Alteon. Kau terus menghindar dari tanggung jawab. Ayah, kau masih bisa memimpin. Aku butuh waktu untuk menemukan pasangan yang tepat. 2 hari, Alteon. Sebelum bulan purnama tiba, kau harus memilih calon istrimu. Jika tidak, aku akan menjodohkanmu dengan Putri Erindra dari Elvenor. Putri Erin, ayah, dia terkenal dengan gaya hidupnya yang berlebihan. Dia hanya peduli pada emas dan kemewahan. Dia adalah yang tepat untuk memperkuat aliansi kita. Kau terlalu banyak membaca, Alteon. Apa yang kuperintahkan? Pangeran Alteon berdiri di dekat jendela kerajaannya, kesal dengan ayahnya. Ia pun memutuskan untuk berburu di hutan Everbloom keesokan harinya. Di sisi lain, di tengah hutan Everbloom, hiduplah gadis cantik bernama Sarah. Ia berteman dengan hewan-hewan di hutan Everbloom. Selamat pagi teman-teman. Aku mau terlambat hari ini. Nenek sudah menyuruhku mencari kayu bakar. Aku harus segera berangkat. Oh Sarah, kenapa kau selalu panik? Bukankah nenek di sini untuk membantumu? Benar Tara, Sarah selalu seperti ini. Tergesa-gesa seolah-olah kami tak bisa membantu. Apa dia lupa bahwa kita lebih dari sekedar penonton? Lihat aku, Sarah. Aku bisa membawa kayu sepenuhnya. Dan kamu tidak bisa membawa lebih banyak dariku. Kau tak perlu mengkhawatirkan semuanya sendiri. Pede banget. Meskipun kakiku terlihat kurus seperti ini, aku juga bisa membantu meskipun hanya 1 sampai 2 batang kayu saja. Aku tahu kalian selalu ingin membantu. Tolonglah teman-teman. Aku harus mengumpulkan kayu bakar sebelum matahari terlalu tinggi. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Sarah dan teman-temannya segera untuk mencari kayu bakar. Ayo, yang lain. Jika Tara sudah mulai, kita tidak boleh kalah. Ya, kita tunjukkan pada Sarah betapa hebatnya tim ini. Kau lihat, Sarah, dengan kami di sini, ada tugas yang terlalu berat. Terima kasih teman-teman, kalian memang sahabat terbaik. Aku akan pulang sebelum lanjut bermain dengan kalian. Pangeran Alteon dengan segala perlengkapan berburunya mulai memasuki hutan. Ia melihat seekor kambing dan kelinci yang sedang berjalan berdampingan.
Benar, Pak. Aku akan membawa ke tempat yang aman. Aku sudah bersera. Sial, tak dapat kelinci, malah dapat kambing. Mama, cepet bawa Ruby ke rumahku. Aku perlu bicara dengan pria itu. Keluar kau pria serakah. Apa yang telah kau lakukan kepada temanku? Tak bisakah seorang pangeran dirimu menghormati kehidupan? Hei, maafkan aku. Aku tak bermaksud seperti itu. Apa yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahanku? Aku harap kau bertanggung jawab karena telah terhadap kelinci yang baru saja kau lukai. Ikutlah ke rumahku. Nanti malam petik bunga abadi di dekat sungai untuk menyembuhkannya. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi sebelum itu, bukankah aku harus tahu namamu? Namaku Terapi, tapi biasa dipanggil Sera. Nama yang indah. Aku Aldeon, putra dari Raja Darius. Ya, aku tahu. Tapi sebelumnya aku tidak pernah melihatmu di sini. Aku tidak sering berburu. Hari ini aku berburu karena aku kesal dengan ayahku yang ingin menjodohkanku. Lumayan menyedihkan. Memang, itu memang menyedihkan. Mereka tiba di rumah sederhana Sera yang terletak tak jauh dari hutan. Alteon, ingat janji yang kau buat. Bunga itu bukan sekedar bunga yang menyimpan harapan, kehidupan, dan keajaiban. Jangan biarkan kebodohanmu menghancurkan segalanya. Tolonglah pangeran, temukan bunga itu. Bantu teman kecil kita ini. Aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Bagus, Max dan Dumbo akan membantumu dalam perjalanan ini. Halo pangeran, aku Mac. Aku tahu tempat bunga itu ini. Hai pangeran, aku Dumbo. Aku juga akan menemanimu mencari bunga itu. Ingat, bunga itu dijaga oleh kurcaci yang bijak. Jika kau memenangkan kepercayaannya, dia akan membantumu. Demi Ruby, aku akan melakukannya. Mari pangeran, kami akan mengantarkanmu. Sudah siap pangeran? Ayo kita mulai perjalanan ini. Dengan langkah mantap, mereka memulai perjalanan yang penuh misteri dan tantangan. A few moments later. Perjalanan sudah ditempuh selama 2 jam. Senja mulai tampak merayu mereka untuk istirahat. Namun tekad Pangeran Alteon tak putus. Ia melanjutkan perjalanannya hingga melihat sungai yang airnya jernih. Kau lihat itu pangeran? Di atas batu itu, bunga abadi itu tumbuh. Itu tujuan kita. Baik, aku akan mencobanya. Hati-hati pangeran, ingat kata Sera. Hei pemuda, apa yang membawa kemari? Adakah niat buruk yang kau sembunyikan? Oh hai Norwin, jangan khawatir. Ini pangeran Alteon. Dia kemari dengan niat baik. Dia membutuhkan bunga abadi untuk temannya. Itu benar. Aku membutuhkan setangkai bunga abadi untuk menyembuhkan Ruby, seekor kelinci kecil yang tak sengaja melukai. Kau melukainya? Jadi kau mengaku datang sebagai penyebab masalah? Tidak terlihat seperti tindakan seorang pangeran yang baik. Tidak seperti itu. Aku sangat menyesali perbuatanku. Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Ya benar Norwin, percayalah padanya. Dia sudah menyesali perbuatannya. Lalu apa yang bisa membuatku percaya bahwa niatmu tulus? Aku tahu aku salah.
Sera menunjukkan cinta pada semua makhluk, membuatku sadar betapa kelirunya aku. Aku ingin berubah. Ketulusanmu terlihat jelas, Pangeran. Aku akan memberimu kesempatan. Ambillah bunga itu. Jika niatmu benar-benar tulus, bunga itu akan tetap hidup di tanganmu. Terima kasih Norwin, aku tidak akan menyanyiakan kepercayaanmu. Bawa bunga itu segera. Ingat, ia hanya berfungsi sebelum matahari terbit. Jangan buang waktu. Ayo pangeran, kita harus segera kembali. Terima kasih, Norwin. Pangeran Altheon, Max, dan Dumbo mulai berjalan pergi meninggalkan Norwin. Bergegas meninggalkan sungai untuk memberikan bunga abadi sebagai obat untuk Ruby. Oh, syukurlah kau berhasil, Altheon. Wah. Sang pangeran ini berhasil meyakinkan Norwin si penjaga bunga yang terkenal galah itu. Hebat. Apa yang kau lakukan pada Norwin? Yang betul sekarang kita sudah bunga-bunganya. Sera dengan hati-hati menempelkan bunga abadi ke luka Ruby. Cahaya lembut menyelimuti tubuh kelinci kecil itu, dan dalam sekejap luka-lukanya menghilang. Ruby melompat-lompat dengan riang, seperti tidak pernah terluka. Terima kasih pangeran. Meski awalnya kau melukai teman kami, kau telah melakukan tanggung jawabmu. Itu benar. Terima kasih, Altheon. Thank you very much, Pangeran. Sekarang aku sudah bisa kembali. Aku sudah bisa bermain seperti biasanya. Sera, sejak pertama melihatmu, aku merasakan sesuatu yang indah. Jika itu cinta, maka aku ini kau menjadi ratu. Itu kan denganku. Altheon, tanggung jawabmu hari ini membuktikan ketulusanmu. Aku ingin pergi bersama dirimu, tapi aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Mereka adalah keluargaku. Sangatku tidak jauh dari bulan ini, Sera. Kau bisa bertemu dengan mereka kapan saja. Jadi, maukah kau ikut denganku? Ya, katakan iya, Sera. Benar, Sera. Aku tahu kau juga mencintai Pangeran Altheon. Hahaha, lihat saja. Sejak tadi Sera benar-benar gelisah saat pangeran pergi dengan Max. Ya, namanya perempuan, overthinking. Jadi cinta nih. Diamlah kalian. Benarkah itu, Sera? Baiklah. Jadi warga kerajaan nih. Aku enak, baju bagus. Oh my god, Nanti. aku akan jadi sapi kerajaan. Baca dulu. Sorakan terdengar dari para hewan. Ruby melompat-lompat bahagia, dan Taro membayang-bayangkan bongkongnya. Pangeran Altheon dan Sera tiba di istana, tempat Raja Darion sedang berbincang dengan Putri Erin di aula yang megah. Ayah, lihatlah. Aku telah membawa calon ratu baru. Calon ratumu dengan pakaian khusus seperti itu. Kau serius, Altheon? Gadis ini bahkan tak pantas menjadi pelayan, apalagi ratu. Iyo, selera pangeran sungguh mengejutkan. Putri Erin jelas lebih cocok menjadi ratu. Putraku, apakah kau benar-benar yakin dengan pilihan ini? Gadis ini bukan berasal dari kalangan kita. Ayah, Sera membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku yakin dia yang terbaik untukmu. Baiklah, jika itu keputusanmu. Putri Erin, aku menghargai kehadiranmu di istana.
Namun, Pangeran Alteon telah membuat keputusannya. Dia akan menikahi Sera. Apa? Aku digantikan oleh seorang gadis liar dari hutan? Ya benar saja, aku lebih cantik, lebih pintar, dan lebih pantas menjadi ratu. Betul sekali Putri Erin, gadis ini tuh lusuh banget, tak pantas menjadi pendamping pangeran. Tak seperti Putri Erin, kaya raya dan punya kekuasaan. Anjing centil, Sera sangat cantik, bahkan lebih cantik dari semua gadis, termasuk tuanmu itu. Pasti Sera sangat pantas menjadi ratu. Nyi, Putri Erin itu dari keluarga bangsawan. Tak? Putri Erin, aku lebih memilih seseorang yang membawa kebaikan daripada yang hanya mencintai kekayaan. Aku juga bisa membawa segala kebaikan ke pangeran. Lihat saja nanti. Iyakah Putri? Ya iyalah, yang cantik pasti menang. Melepet. Percuma cantik, tapi mata keranjang. Ih, diam deh. Ayo kita pergi, Timmy. Bye, Gembel. Beberapa hari kemudian, Raja Darion mengumumkan pernikahan Pangeran Alteon dan Sera yang akan dilangsungkan pada malam bulan purnama. Di malam yang indah, aula istana dipenuhi cahaya lilin dan bunga-bunga segar. Pangeran Alteon dan Sera berdiri di hadapan altar. Sera, kau adalah cahaya yang menunjukkan padaku aku ketulusan dan cinta sejati. Aku bersumpah akan menjagamu sampai maut memisahkan kita. Alteon, bertemu denganmu adalah sebuah kebetulan yang indah. Sebuah takdir yang menjadi anugerah. Aku bersumpah akan selalu berada di sisimu apapun yang terjadi. Mereka saling menatap dengan penuh cinta saat bulan purnama menerangi mereka. Pernikahan itu menjadi awal bahagia bagi Pangeran Alteon dan Ratu Sera. Itulah